Saudaraku, kita sudah sangat terbiasa hidup dan mencari segala sesuatu yang kita kehendaki. Nah, garis bawahi kata yang kita kehendaki. Karena memang kita selalu punya keinginan dan kita senangnya apabila apa yang kita kehendaki itulah yang terjadi. Bahkan tidak jarang kita seakan-akan memaksa Tuhan untuk memenuhi, memberikan apa yang kita kehendaki. Ketika tidak diberikannya, ada rasa kecewa. Tapi benarkah kehendak kita yang harus didengarkan oleh Tuhan? Jangan-jangan sebaliknya, saudaraku. Mengapa saya katakan demikian? Waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, dalam Matius 6 ayat yang ke-10, dia berkata begini, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Yesus sebetulnya mengajarkan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran tentang doa, seakan-akan memaksa Tuhan untuk mengabulkan kehendak kita. Tentu tidak salah kalau kita punya kehendak, keinginan, kemauan, tetapi tetaplah otoritasnya itu ada pada Tuhan, dan kita perlu memastikan bahwa yang kita kehendaki adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Berbicara tentang menghidupi kehendak Tuhan, kita bisa belajar dari Paulus yang ketika dia disapa oleh Yesus Kristus jalan ke Damsyik itu, maka dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Sesudah itu Yesus menjawab, "Akulah yang kau aniaya." Lalu Yesus memberikan perintah kepadanya untuk tidak kemana-mana, dan Yesus akan pergunakan Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan. Yesus dengan terang-terangan berkata, akan banyak penderitaan yang dia alami. Tetapi dalam perjalanannya, saudaraku, apakah kehendak Paulus atau kehendak Yesus? Kita semua sudah tahu jawabannya. Ketika Paulus berkata, "Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Paulus memberikan teladan bagaimana hidup di bawah kehendak Allah. Begitu juga dengan Daud, saudaraku. Ketika dia menuliskan Mazmur 119 ayat 18, ia berkata begini, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Seakan-akan Daud berkata bahwa aku mau mengikuti semua Taurat-Mu. Aku mau mengikuti semua kata-kata-Mu. Aku mau hidup dengan penuh ketaatan kepadamu. Banyak kehendakku, tapi bukan kehendak-Mu. Bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah yang dikatakan oleh Daud, saudaraku. Itu sebabnya dia sangat mengasihi Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, oleh karena Daud betul-betul hidup di bawah kehendak Allah, maka Allah berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku." Ketika kita hidup dalam kehendak Allah, apa yang terjadi, saudaraku? Paulus dipakai luar biasa. Hidupnya sungguh menjadi berkat. Bahkan sebagian besar perjanjian baru ditulis olehnya. Hidup berarti, hidup berharga di mata Tuhan dan sesama. Sebaliknya, hidup yang hidup di bawah kehendak diri sendiri hanya akan memuaskan diri sendiri.
Yang kedua, saat kita taat dan hidup di bawah kehendak Allah, sebagaimana Daud mengalaminya, dia memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada raja yang lebih besar di Israel selain daripada Raja Daud. Sungguh Tuhan angkat sedemikian luar biasa. Bahkan Tuhan berjanji keturunan Daud tidak habis-habisnya memerintah bangsa Israel. Itu sebabnya Yesus Kristus juga lahir dari keturunan Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan kita, dunia menawarkan kita begitu banyak kehendak. Dan sering sekali saudaraku, kehendak-kehendak kita itu sudah mengaburkan kehendak Allah. Seolah-olah kehendak Allah sudah tidak punya tempat di dalam diri kita. Kita sudah semakin mencintai keinginan kita, keinginan daging, keinginan dunia ini, saudaraku. Tahukah saudara, saat kita betul-betul mencintai keinginan kita, maka sesungguhnya kita sangat dekat dengan keduniawian. Tapi saat kita fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, sesungguhnya kita sangat dekat dengan surga, dengan segala kebaikannya. Mari belajar untuk hidup di bawah kehendak Allah. Berdoalah kepadanya, jadilah kehendak-Mu atas hidupku ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.